علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أما بعد Alhamdulillah. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada saat ini di tempat yang mulia, yaitu masjid min masajidillah, dalam keadaan yang mulia juga, yaitu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa saja yang kita kerjakan dan apa saja yang kita lakukan dari amaliyah menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halaman 22. Halaman 22. Pembahasan terakhir tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ruya, diriwayatkan Ruya diriwayatkan annallaha, bahwasanya Allah, arada, ingin, ayyakhtabira, menguji, atau ujar kita mentes, ayyakhtabira, menguji, ba'da ibadihi, sebagian hamba-hambanya. Kemudian wa yudhira dzalika, dan ingin memperlihatkan dzalika, hal itu, lil malaikati, kepada malaikat. Jadi diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada malaikat bahwasanya sidin atau beliau menguji hamba sidin. Karena pada hakikatnya manusia kalau bisa mengendalikan dirinya, kawa mengendalikan hawa nafsunya, maka lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat kada bisi hawa nafsu. Malaikat kada bisi sesuatu yang menggoda diri mereka atau memalingkan jiwa mereka dari taat kepada Allah. Jadi kalau diperintahkan malaikat untuk sujud, sujud terus. Kalau diperintahkan untuk ini jadi gawi. Kemudian amun manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, artinya kalau diperintahkan Allah mau melaksanakan perintah Allah, diperintahkan syariat mau menggawi, maka lebih daripada malaikat. Karena manusia punya akal, punya hawa nafsu, sedangkan malaikat cuma punya akal. Tapi kalau manusia kada bisa mengontrol hawa nafsunya, maka jatuhnya lebih daripada binatang. Karena binatang bisi hawa nafsu, manusia bisi hawa nafsu, tapi manusia lebih ada akal, ada kendali. Jadi manusia ini amun sudah baik lebih daripada malaikat, tapi amun sudah kurang jatuh daripada hewan, daripada binatang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada malaikat, ini loh makhluk yang kuciptakan yang paling mulia. Ini makhluk yang paling mulia yang kuciptakan. Artinya kan jenis manusia ini jenis ciptaan Allah yang sering dibanggakan Allah Ta'ala terhadap malaikat. Makanya Allah Ta'ala berfirman bahwasanya, ujar Allah Ta'ala, yang artinya aku akan menciptakan di muka bumi itu khalifah, atau orang yang akan mengurus bumi. Malaikat kan sempat menyangkal, bukan menyangkal, tapi malaikat ibarat ujar kita tuh, gasan apa pian mau olah di muka bumi? Orang-orang yang cagaran atau orang-orang yang bakal menumpahkan darah. Dari mana malaikat tahu bahwasanya penghuni bumi bakal menumpahkan darah? Karena berkaca kepada sebelumnya bahwasanya yang menempati bumi terlebih dahulu adalah para jin.
para jin berperang satu sama lain, menumpahkan darah satu sama lain. Akhirnya malaikat kada mau itu terjadi. Maka waktu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, malaikat tuh bahasa kada nyamannya tuh jar kita kayak menyangkal, atau kenapa pian menciptakan bumi, orang yang meninggali bumi, karena ujung-ujungnya berkelahi juga atau saling menumpahkan darah. Cuma ujar Allah Ta'ala, a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Akhirnya diciptakan Nabi Adam. Jadi di sini diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala ingin menguji hambanya dan ingin memperlihatkan hal itu kepada malaikat. Fa'arsala, maka Allah Ta'ala mengutus malakan seorang malaikat. Allah Ta'ala mengutus malakan seorang malaikat. Jadi di antara rukun iman beriman kepada malaikat. Di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada malaikat. Dijelaskan biasanya di dalam kitab tauhid, siapa itu malaikat? Malaikat itu adalah ajsamun latifatun tukhlaqu min nurin, yaitu raga-raga yang lembut yang Allah ciptakan dari cahaya. Yatasawwar bi ayyi surah, malaikat itu bisa berbentuk kayak apa aja, kayak merubah bentuk kayak apa aja. Kada makan, kada minum malaikat, kada makan, kada minum. Jadi itu malaikat. Allah Ta'ala mengutus malaikat li'ibadihi, untuk hambanya atau kepada hambanya, bisurati rajulin, dengan bentuk seorang laki-laki. Kita harus tahu bahwasanya malaikat lain laki-laki lain babinian, karena ada di antara golongan-golongan umat terdahulu yang memadahkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai anak perempuan. Apa buktinya? Malaikat. Kenapa malaikat dipadahkan babinian? Karena ada huruf tak di ujung ngarannya, malaikatun. Setiap yang ada tak kan babinian. Fatimah, Aisyah kan tak ujungnya jorjar. Jadi setiap yang ada tak babinian dipadahkan oleh buhan yang dahulu yang tersesat bahwasanya malaikat itu babinian. Nah, padahal kada lelakian, kada babinian malaikat. Okay. Tapi jangan diartikan yang lain. Kada babinian, kada lelakian, lain yang lain. Kada ada pilihan ketiga. Kayak mapa tuh, kada kawa kayak mapa, salah. Kemudian kita betakun kayak mapa, salah. Karena di sini yang bermain perannya iman, lain akal. Ada hal-hal yang memang harus memakai iman. Nalar kada kau dipakai, kada sampai memikirkan. Jadi lain laki-laki, lain babinian aja. Nah, apa tuh aja? Kada ada pilihan ketiga. Nah, jalan buntu sudah. Jadi Allah Ta'ala mengirim seorang malaikat li'ibadihi, kepada li'abidin, kepada seorang hamba ahli ibadah, kepada ahli ibadah, bisurati rajulin, yang mana malaikat tersebut dalam bentuk seorang laki-laki. Wa qala, dan malaikat itu berkata kepada kepada ahli ibadah tadi, kepada abid tadi, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yaqbal, tidak menerima, min ibadatika, dari ibadahmu, syai'an, sedikit pun. Jadi malaikat tadi berpadah lawan abid, lawan orang yang ahli ibadah. Allah Ta'ala sedikit pun kada menerima dari amal ibadah ikam. Namun salah-salah, wah peraya ampih ibadah gitu aja. Jadi seperti itu. Jadi hendak mentes kayak apa tanggapan atau bagaimana respon hamba Allah tadi itu, yang ahli ibadah tadi. Faqala, lalu dia berkata, lalu ahli ibadah tadi berkata, ini sesungguhnya aku, lam a'budhu, tidak menyembah Allah Ta'ala, karena apa? Liyaqbalaha, supaya Allah menerima apa? Menerima ibadah tadi. Aku menyembah Allah Ta'ala, aku beribadah kepada Allah Ta'ala, tujuannya lain apa? Lain supaya diterima Allah, ibadah lain. Walakin, dan tetapi, ujar ahli ibadah tadi, a'buduhu, aku menyembahnya. Kenapa? Li'annahu, karena dialah
Allah Ta'ala itu siapa? Rabbun yu'bad, Tuhan yang berhak disembah. Jadi aku menyembah Allah Ta'ala, beribadah, sembahyang, puasa, bersedekah, bukan karena mengharap mudah-mudahan itu diterima, mudah-mudahan dibalas, lain. Karena apa? Karena memang hanya Allah yang berhak disembah. Karena memang hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah. Jadi seperti itu. Makanya maknanya la ilaha illallah itu, la ilaha illallah kan kita tahu artinya itu tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Tapi makna hakikatnya atau makna sebenarnya adalah la ilaha ma'budin bihaqqin siwallah. Tidak ada Tuhan yang bujur-bujur berhak disembah selain Allah. Karena banyak Tuhan yang dijadikan oleh manusia. Manusia banyak menjadikan sesuatu yang selain Allah Tuhan, tapi yang betul-betul berhak disembah hanya Allah Ta'ala. Ada yang menjadikan Tuhan ini, ada yang menjadikan Tuhan ini. Bahkan zaman sekarang, zaman dahulu kan orang musyrik itu menjadikan Tuhan sesuatu yang ujar kita berbentuk barang atau nampak atau nyata. Kayak semalam kisah minggu dahulu yang pohon. Kemudian ada lagi yang menjadikan Tuhan dari apa? Dari patung, ada yang dari patung. Ada yang dari ini ada. Tapi zaman sekarang perubahannya luar biasa. Tuhannya bukan lagi apa? Bukan sesuatu yang nampak, tapi sesuatu yang abstrak yang kada kelihatan. Apa Tuhannya? Hawa nafsunya. Apa ujar hawa nafsunya diturutinya, itu berarti menuhankan hawa nafsu. Ujar hawa nafsu kayak ini pasti dituruti. Ujar hawa nafsu kayak ini pasti dituruti. Akal kada dikedepankan. Berarti itu menuhankan hawa nafsu. Makanya bahaya benar, luar biasa. Jadi ujar ahli ibadah tadi, aku menyembah Allah Ta'ala bukan karena supaya diterima ibadahku, bukan, tapi karena memang Allah Ta'ala hanya satu-satunya yang berhak disembah. Hanya satu-satunya yang berhak disembah. Faraja'al malaku, lalu pulanglah malaikat itu li rabbihi, kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Bulik melapor, ujar kita, malaikat tadi melapor. Kemudian wa akhbarahu, dan menceritakan kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala maha tahu, dan menceritakan atau memadahkan kepada Allah Ta'ala bimaqalati abadihi, dengan perkataan hambanya. Allah Ta'ala maha tahu. Cuma ya tadi ujar kita di sini ada bab asbab, ada istilahnya bab asbab. Asbab itu ujar kita wasilah atau sebab. Kayak kita sebenarnya kan Allah Ta'ala mampu maulah kita kanyang sekalipun kita kada makan, tapi ada yang namanya sebab, artinya perlu makan, perlu minum dan lain sebagainya. Allah Ta'ala mampu menjadikan kita apa ngarannya, ujar kita itu kuat beribadah sekalipun kada guring, tapi ada ngarannya sebab. Di antara sebab beribadah supaya kuat guring, kemudian minum kopi, nah jadi itu dibawa istirahat. Jadi ada namanya bab asbab. Asbab itu jadi kita sebab. Jadi malaikat tadi memadahkan kepada Allah dengan perkataan hamba Allah tadi. Kemudian wa huwa a'lamu bihi, padahal Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan hal tersebut. Faqala, lalu Allah Ta'ala berkata atau ujar kita berfirman kepada malaikat tadi, irji', kembalilah engkau wahai malaikat kepada hambaku tadi, irji, kembalilah, wa akhbirhu, dan beritahukan dia, beritahukan kepadanya, kepada hamba tadi, anni, bahwasanya aku, ujar Allah Ta'ala, qabiltu minhu, telah menerima darinya, ma madha, apa yang telah dia kerjakan, wa ma ya'ti, dan apa yang akan datang. Jadi ibadah yang sudah dikerjakan diterima Allah, plus ada jaminan dari Allah Ta'ala semua ibadah yang akan dikerjakan kena bakal diterima. Kenapa? Sebabnya karena sebab tadi respon ujar kita, ikhlasnya hamba tadi beribadah, bahwa bukan karena supaya diterima ibadahnya lain, tapi karena memang hanya Allah Ta'ala yang patut disembah. Jadi seperti itu. Jadi tuntung atau selesai sudah bab ikhlas.
bab yang nyaman dibaca, kisahnya rami, cuma prakteknya luar biasa pian, luar biasa. Jadi teringat kisah salah satu guru kami bahari, ujar Sidin, amun kada ikhlas sakit nangai Sidin, amun kada ikhlas sakit macam-macam nih tafsirannya sakit nih nggih. Contoh jar Sidin, ikam hadir di saru urang, ada undangan orang baru bah tuntung betahlil, tuntung betahlil, keluar sekalinya kecap aja rawon aja, mun kada rawon soto nih aja, kada lawas keluar limau nipis, iya soto juga aja, soto juga mengharap tadi mengharap nggih soto juga kada lawas keluar lading daging aja nggih, keluar lading daging desa bujur soto, cuma kada soto daging nih rawon atau apa, makanya belading. Sekalinya apa yang keluar? Limau. Nah, mencok sekalinya disuruh tuan rumah. Makanya sakit jar Sidin, amun kada ikhlas sakit hati ini berharap daging, berharap rawon, berharap soto, kayaknya dapat limau ini. Mencok. Keluar limau kedondong ini. Jadi seperti itu. Ya tadi bahasa orang Banjar tuh harap-harap tati harap. Harap-harap tati harap. Jadi itu luar biasa. Artinya ujar kita prakteknya ikhlas nih, masing-masing kita berjuang bagaimana supaya apa mengupgrade diri, kawa mengupgrade hati, mudahan ikhlas. Masing-masing. Ibaratnya sama-sama belajar. Kemudian al-babul khamis, bab yang kelima, fit ta'allum, dalam masalah belajar atau menghadiri majlis-majlis ilmu. Belajar atau menghadiri majlis-majlis ilmu. Di dalam Ihya disebutkan, ujar Sayyidina Umar bin Khattab, ada laki-laki yang keluar dari rumahnya membawa dosa, artinya berdosa, banyak bisi dosa. Dosanya tuh sebesar gunung Tihamah, sebesar Jibal Tihamah. Tihamah itu jar kita Makkah. Jadi ada laki-laki keluar dari rumahnya, yang mana laki-laki tadi banyak bisi dosa kayak gunung Tihamah, gunung di Makkah. Lalu ketika di jalan inya melihat pengajian atau melihat majelis ilmu, hadir di situ, lalu mendengar ada pepadah di situ. Akhirnya karena pepadah tadi merasa takut pian. Ujar Sayyidina Umar, tidak pulang laki-laki tadi, melainkan semua dosanya sudah diruntuh oleh Allah Ta'ala, diampuni Allah Ta'ala. Jadi diantara penyebab diampuni dosa hadir ke majlis-majlis ilmu. Cuma maksudnya di sini dosa apa? Dosa yang kada berkaitan lawan manusia. Amun dosa memandir orang tetap harus minta maaf lawan orang. Dosa mengambil sandera orang barelaan nggih. Ada kawan. Jadi dosa-dosa yang berkaitan ujar kita bukan dengan manusia, berkaitan dengan Allah Ta'ala. Lawan dosa-dosa ibarat ujar kita dosa halus, lain dosa ganal. Amun dosa-dosa yang ganal harus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi belajar atau menghadiri majlis ilmu termasuk sebab diampuni. Kemudian juga di dalam Ihya juga disebutkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ahbar, ujar Sidin, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laqtatalu alaihi wala tar hatta yatruka kullu dhi suqin suqahu wa kullu dhi imaratin imaratahu." Seandainya pahala menghadiri majlis-majlis ilmu, atau ujar kita kayak kita nih nah, seandainya pahala ini nampak terlihat kepada manusia, kepada orang-orang, pasti mereka akan berebut, ujar Sidin. Berabut pian. Sampai-sampai ujar Sidin, orang yang lagi berusaha di pasar meninggalkan usahanya. Orang yang lagi berusaha di pasar meninggalkan usahanya, dan orang yang lagi berusaha di ujar kita di perkantoran atau yang punya jabatan di pemerintahan akan meninggalkan urusannya demi apa? Demi menghadiri majelis ilmu. Cuma sayangnya hal seperti ini kada nampak. Sengaja sesuatu yang mahal tuh biasanya kada dinampakakan. Kayak orangnya kalau kita misalkan ke dealer atau ke showroom, nah bagus-bagus dia ada orang di dalam dulu. Nah, kecuali kita mencari adakah ini hanya keluarkan orang.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ujar kita menjanjikan hal-hal besar, tapi hal-hal besar tersebut disembunyikan oleh Allah taala. Seperti Lailatul Qadar, pahalanya disembunyikan oleh Allah taala. Dan lain seperti itu. Jadi luar biasanya ujar kita menghadiri majelis ilmu atau hadir ke pengajian-pengajian yang membahas tentang ilmu agama. Bahkan dikisahkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah sahabat Nabi, ketika itu sedang ke pasar, melihat pasar pian luar biasa raminya, ngarannya pasar enggih, luar biasa raminya. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, wahai para penghuni pasar, ujar Sayyidin, pengumuman Sayyidin, wahai para penghuni pasar, celaka kalian, ujar Sayyidin. Di sana harta warisan Nabi dibagikan. Di sana harta warisan Rasulullah sedang dibagikan. Mendengar harta warisan pian ngarannya manusia, nang tebayang apa? Amas. Dinar, dirham, ujar kita uang perak, uang emas, itu yang terbayang. Yang terbayang di pikiran. Akhirnya langsung bertakun, wahai Abu Hurairah, di mana dibagi harta warisan Nabi? Ujar Abu Hurairah, di situ di masjid. Tulak ke masjid pian, kosong pasar, tulak ke masjid. Sampai di masjid, dilihat dalam masjid ada orang pengajian, ada orang lagi membaca Quran, ada orang lagi jar kita majelis taklim. Akhirnya bulik kadeda orang berbagi harta inggih, berbagi emas kadeda, berbagi ini kadeda inggih, bulik ke pasar. Bulik ke pasar, kembali ke pasar inggih dalam keadaan apa? Dalam keadaan sarik lawan Abu Hurairah, marah. Di mana orang berbagi harta warisan di masjid? Lalu ujar Abu Hurairah, apakah kalian lupa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum yuwarrathul ilma au kama qala. Sesungguhnya para nabi itu, ujar Sidin, tidak mewariskan dinar atau dirham, karena mewariskan duit, tapi mewariskan ilmu. Itu pangwarisan nabi. Nah, jadi kita ini menggali atau umpat mengambil warisan nabi. Jadi luar biasa yang berkaitan dengan ilmu. Di sini dalam firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa'illah, Allah taala akan mengangkat yarfa'illahu alladhina orang-orang yang amanu beriman, minkum dari kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah taala, darajat, beberapa derajat. Nah, ini salah satu penyemangat ujar kita atau motivasi supaya apa? Supaya kita itu hadir majelis taklim, hadir majelis ilmu. Karena orang-orang yang diberikan Allah taala ilmu itu akan diberikan derajat lebih daripada orang biasa. Pertama, orang yang beriman atau orang yang mukmin itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah taala daripada orang yang tidak beriman. Apabila seorang mukmin tadi diberikan ilmu, artinya tentu diberikan ilmu sebabnya menghadiri majelis-majelis ilmu, maka apa? Maka derajatnya pun akan lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi yang bergelar turjumanul Quran, yang ahli tafsir, sahabat dan sepupu Nabi radhiyallahu anhuma. Sidin berkata, apa kata beliau? Lil ulama memiliki, atau bagi ulama, darajatun, ada beberapa derajat tingkatan, fauqal mukminin, di atas orang mukmin biasa. Artinya orang-orang yang berilmu, yang diberikan Allah taala ilmu atau pengetahuan agama, itu akan diberikan derajat lebih daripada orang mukmin biasa. Kemudian bisa bi'imi'ati darajatin, yang mana tingkatan antara orang yang berilmu atau diberikan ilmu oleh Allah taala ketimbang orang biasa itu ada 700 derajat bedanya, 700 tingkatan. Ma baina kulli darajatin, yang mana setiap antara dua derajat
dua tingkatan itu masiratu khamsimi'ati amin, jauhnya 500 tahun perjalanan di sisi Allah, kena di sisi Allah. Jadi jadi motivasi bagi kita supaya apa ngarannya, supaya kita mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala pemahaman atau ilmu agama. Lawan sebagai motivasi bagi kita, mudah-mudahan kalau punya keturunan ujar kita atau punya anak, mudah-mudahan mau disekolahkan di tempat-tempat yang diajarkan di situ pengetahuan agama. Kada bisa di pesantren, masukkan yang ada di rumah yang sekolah kayak sanawiyah atau apa. Kalau kada bisa juga misalkan nggih tetap harus sekolah sampai jam 3 sore, jam 4 sore, habis maghrib kiaukan guru agama, guru mengaji, guru yang mengajarinya sholat dan lain sebagainya. Jadi sampai anak tadi itu mempunyai pemahaman tentang ilmu agama. Jadi ini motivasi dari ulama bahwasanya tidak gampang atau bukan sesuatu yang rendah derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Kemudian wafil hadis, dan di dalam hadis alladzi akhrajahul Imam Ahmad fi musnadih, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya, wa ghairuhu, dan yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh imam-imam lain, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud marfu'an, hadis marfu'. Ujar kita hadis marfu' itu hadis yang langsung bersumber dari Nabi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sedikit tentang beliau. Sidin ini ibarat kita tuh asisten Nabi. Kalau Nabi guring, kena yang tukang membanguni Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau Nabi kena hendak berwudu, yang mengambilkan banyu atau mengambilkan air Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau Nabi berjalan, kena yang ujar kita yang jadi memandu jalan di muka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kena kalau Nabi misalkan sampai di masjid atau di mana, yang mengikuti sandal Nabi Abdullah bin Mas'ud. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya kada ganal sidin. Paling tinggi sidin mun ujar ulama tuh sekitar kurang lebih 80 cm tinggi sidin. Kurang lebih 80 cm. Halus dia orangnya, halus di mata manusia, cuma besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu bujur halus, tapi sidin membunuh Abu Jahal. Jadi kisahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika turun surat Ar-Rahman Allamal Quran itu, ketika turun surat Ar-Rahman, ujar Nabi, siapa yang hakun membacakan surat Ar-Rahman di muka Ka'bah? Buan sahabat lain berpikir pian. Masalahnya waktu itu belum terlalu kuat Islam, artinya belum sekuat ketika di Madinah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun mengacungkan tangan, ulun wahai Rasulullah. Jadi akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membacakan surah Ar-Rahman yang baru turun di depan Ka'bah, membaca isin Ar-Rahman Allamal Quran. Datang Abu Jahal, Amr bin Hisham, ngarannya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Datang Abu Jahal, ujar Abu Jahal ini menantang, ngarannya enggih, nantang langsung. Mun ujar orang Banjar tuh dilapau Abu Jahal di muka. Tahu pian dilapau ditampar di muka. Sampai akhirnya telinga Abdullah bin Mas'ud itu rabit telinga itu inggih, rabit beluk berdarahan. Bulik menangis, melapor lawan Nabi, hendak melapor lawan Nabi. Dari kejauhan, Nabi ini sekalinya lagi duduk lawan Jibril, ada Jibril di sisi Nabi. Ketika Nabi melihat Abdullah bin Mas'ud, kesian telinga rabit berdarahan habis dipukul oleh Abu Jahal di muka. Jibril malah tertawa, senyum Jibril tertawa. Jadi bingung Rasulullah, kenapa tertawa? Ujar Rasulullah, kesian Abdullah bin Mas'ud menangis. Ujar Jibril, kena pian tahuja, telinga dibelas telinga dan ada plusnya. Ujar bahasa Jibril kayak itu, telinga dibalas telinga dan ada plusnya, ujar Jibril. Kemudian di perang Badar kan selang beberapa tahun di perang Badar, Abdullah bin Mas'ud ini diserahi oleh Nabi tugas menyelesaikan membunuh orang kafir yang sekarat. Jadi Sidin membawa tombak, orangnya kan halus Sidin. Orangnya halus. Jadi ketika pasukan kaum muslimin itu sudah maju ke barisan depan, kan banyak yang terkapar, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, itu tugasnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mengecek masih hidupkah,
atau mati? Oh, sisa sedikit lagi, habis siden, cocok siden. Ah, kok leleng siden? Oh, masih ada lagi, cocok siden. Karena amun bakalahi naik ke atas dada apa? Langsung digorok oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Abu Jahal. Digorok oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, paget kepala Abu Jahal. Lalu kepala Abu Jahal kan ganal, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud halus. Diikat telinga Abu Jahal dengan benang. Diikat siden lawan benang. Dibawa siden, tarik siden ke wadah Nabi. Wadah Nabi sampai telinga Abu Jahal itu apa? Telinga Abu Jahal tadi rabit juga. Dibawa kepalanya, ngarannya kayak ibarat jar kita tuh kayak orang halus menenteng apa tuh betali kayak ini nah. Tali bawa Nabi. Akhirnya Nabi tertawa. Nah, kalau bujur kalau jar Jibril telinga dia balas telinga ada plusnya, plus kepala. Plus kepala. Nah, anak membawa langsung ke keganalan kepala Abu Jahal jadi diikat sidin di telinga pakai benang. Nah, itu diantara manakib Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bujur orangnya halus tapi membunuh Abu Jahal sidin. Eksekusi akhirnya, eksekusi akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi seperti itu. Apa ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi, Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala qassama bainakum membagi di antara kalian. Artinya di antara para makhluk ini. Apa yang dibagi Allah Ta'ala? Akhlaqakum, akhlak kita. Akhlak manusia itu. Artinya amun orang toh baik berarti dasar dapat bagian dari Allah Ta'ala, dapat bagian sifat baik dari Allah Ta'ala, dapat bagian pribadi baik dari Allah Ta'ala. Kemudian kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Ta'ala membagi di antara kalian rizki kalian. Kita kan yang membagi Allah Ta'ala rizki kita. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah Ta'ala, wa innallaha dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal yu'ti memberikan ad-dunya dunia man yuhibbu wa man la yuhib, orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Jadi yang namanya dunia pian orang tuh dicintai Allah ataupun kada dicintai Allah semua dapat. Bahkan malah orang yang kada mau sujud lawan Allah Ta'ala terbanyak bisi dunia daripada yang ke masjid. Orang kada bisa ke masjid ya, sembahyang kada bisa, sugih ya. Giliran yang sembahyang aja, giliran yang sembahyang tarus pian kada mau sugih. Tinggi. Jadi seperti itu. Jadi yang ngarannya dunia ini, orang tersebut dicintai Allah kah, orang tersebut kada dicintai Allah kah, semuanya diberi oleh Allah Ta'ala. Kemudian wala yu'tid dina, dan Allah Ta'ala tidak memberikan ad-din. Ad-din di sini artinya pengetahuan tentang ilmu agama, tidak diberikan illa liman yuhib, kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Jadi di antara tanda Allah Ta'ala cinta kepada kita, digerakkannya batis kita, hati kita mau hadir ke pengajian, mau hadir ke pengajian, mau berdengar ujar kita tentang ilmu agama. Kemudian faman a'tahu Allah, maka barang siapa yang diberikan Allah Ta'ala pengetahuan agama, kayak kita hadir bahwasanya berdengar ke pengajian atau ke majelis taklim bahwasanya ikhlas itu penting dan lain sebagainya. Akhirnya kita punya pengetahuan tentang agama, tambahan pengetahuan, tambahan ilmu. Maka barang siapa yang diberikan Allah Ta'ala hal tersebut, faqad ahabbah, maka sungguh orang tersebut telah dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi artinya Allah Ta'ala kalau sudah mencintai hambanya, Allah Ta'ala gerakkan hambanya gasan hadir melangkah ke pengajian, ke majelis taklim, mau berdengar atau ujar kita mau belajar. Karena sebenarnya di majelis taklim ini semuanya belajar. Siapapun itu artinya semuanya sama-sama belajar, sama-sama ingin atau berniat meningkatkan kualitas diri. Supaya apa? Supaya semakin dekat dengan Allah Ta'ala, supaya semakin bagus hablum minallahnya. Mungkin sampai sini, sudah sampai isya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan juga kita diberikan Allah Ta'ala semua kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.